Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, ketua kelas silakan memimpin berdoa. Batasnya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina hanifan. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang tidak berangkat dari ini ada berapa orang? Oke, saya absen dulu ya. Medina Ayubi di Naidatul Halimah ya Firasania ya Firada ya Hanifah ya Habarga. Berarti yang tidak berangkat Naidatul sama Faiz, dua orang ya, izin sama sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas di sekolah lagi ya. Amin. Oke, untuk mengawali pada pagi hari ini kita ice breaking dulu yuk. Kita peregangan otot biar tidak tegang, biar lemas. Ayo semua berdiri yuk. Sebentar. Semua berdiri sebentar. Ayo, regangkan kedua tangan. Regangkan kedua tangan. Ayo semuanya. Jangan malu-malu, gak apa-apa. Jangan malu-malu, regangkan kedua tangan. Semuanya, ayo Mbak Idanatul. Tangannya yang kanan. Yang kanan dulu, jangan yang kiri. Kanan dulu, kanan. Semua kanan. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tangannya biar gak kaku, diputer-puter. Diputer-puter. Terus ke atas. Satu lagi putar ke atas. Keluarkan. Gimana? Masih tegang nggak? Tidak tegang. Gitu ya, udah ya berarti ya. Ice breakingnya mau lagi. Kalau lagi berarti satu kali lagi. Ini ada ice breaking agak lucu nih dari anak pramuka. Jadi gini, I have a ball, terus I give to you, terus A, B, beta, gitu ya. Pertama kan depan dulu. I have a ball berarti saya punya bola. I give it to you berarti diberikan ke kamu, terus A, B, beta, gitu ya. Ayo kita mulai semuanya. I have a ball. I give it to you, A, B, beta. I have a ball. I give it to you, A, B, beta. Dan gitu aja ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bisa kembali. Oke, untuk kali ini, dengarkan dulu ya. Untuk kali ini Pak Rifki akan memberikan materi yaitu tentang layanan karir, perencanaan karir masa depan kalian setelah lulus SMK. Ini penting kenapa? Karena sejak kelas 2 kita harus merencanakan nanti untuk kedepannya kita mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau bekerja atau mau wirausaha. Itu sangat penting sekali. Maka dari kelas 2 ini kita harus mempersiapkan apa aja yang menjadi minat, apa yang diinginkan kita dan keluarga, terus apa saja sumber daya yang kita punya. Itu agar nanti kita saat sudah lulus itu tidak bingung. Yang mau bekerja di Korea, yang mau berwirausaha bikin es teh jumbo, jadi bos, terus nesing, pengen kuliah dengan PTN negeri atau mendaftar CPNS, kita harus merencanakan dari sekarang.
kalian sudah kelas 2, mau semester 2, sebentar lagi kelas 3, magang sudah belum? Belum magang. Ya nanti magang kalian akan belajar nanti dunia kerja itu seperti apa. Biasanya kalau jurusan pemasaran itu magangnya kan di Matahari, Ramayana, di toko-toko supermarket gitu ya. Ya, nanti kalian 6 bulan atau 4 bulan, nanti di sana kalian itu akan bekerja, magang. Magang ini berarti bekerja tapi tidak full on time, tidak full time, tapi di sana masih belajar, masih dibantu dengan karyawan-karyawan di sana dan lain-lain lah. Itu ya. Jadi perencanaan ini penting untuk kalian nanti setelah lulus SMK. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu 1 jam pelajaran, jadi 45 menit. Saya harapkan nanti semua siswa ikut terlibat dalam diskusi, dalam presentasi, dan dalam pelajaran hari ini tentang perencanaan karir di masa depan ini ya. Terus untuk tujuannya yaitu tujuan dari perencanaan karir yaitu peserta didik memahami arti pentingnya perencanaan karir serta langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa dalam merencanakan dan memutuskan karir di era digital saat ini. Jadi sekarang semuanya serba digital. Kadang ngirim CV online, terus wawancara online, dan lain-lain. Dan sekarang itu masuk di era digital. Kalian melamar kerja, kadang nganggo job, nganggo aplikasi kayak Jobstreet namanya, itu ada. Semuanya sekarang serba online. Jadi kalian harus mempersiapkan yang di era digital seperti online tersebut, seperti aplikasi-aplikasi sekarang. Terus untuk sudah siap semua ya untuk memasuki kegiatan inti dalam layanan klasikal hari ini? Siap ya? Siap. Oke. Kita masuk ke tahap inti. Tahap ini yaitu nanti kita akan melihat video tentang perencanaan karir. Terus nanti akan saya buat 4 kelompok nanti. 1, 2, 3, 4. Terus nanti kalian diskusikan tentang perencanaan karir kalian. Seperti apa terus nanti dipresentasikan. Oke, tidak lama-lama langsung saya tampilkan video perencanaan karir. Teruntuk kalian yang saat ini berada di kelas 12, mungkin sudah tidak asing lagi dengan 3 pilihan ini. Yang mana kalian sebentar lagi akan menyelesaikan sekolah kalian dan lulus. Kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi pada saat kalian lulus dari SD dan SMP. Situasi sekarang sangatlah berpengaruh pada masa depan kalian, maka dari itu bijaklah dalam menentukan. Di antara kalian, mungkin ada yang sudah merencanakannya dengan matang. Akan tetapi, saya yakin masih banyak juga yang masih bingung dalam menentukan. Lalu, mana sih yang terbaik di antara 3 pilihan ini? Sebelum kita menentukan pilihan, ada baiknya kita lihat sisi kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan jika kita memilih untuk kuliah. 1. Dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Tentunya, pada saat kuliah, kita dapat meningkatkan skill kita dan fokus pada bidang tertentu. 2. Prospek kerja lebih baik. Artinya, jika kita seorang sarjana, peluang untuk kita berkembang di jenjang karir sangatlah bagus. 3. Gengsi. Ketika kita lulus dari kuliah, akan ada tambahan gelar di depan atau di belakang nama kita. Dan biasanya, seorang sarjana akan lebih diperhitungkan. Selanjutnya, kelebihan jika kita langsung bekerja. 1. Mandiri. Jika kita langsung bekerja, tentu kita akan mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu, setidaknya kita bisa menghidupi diri kita sendiri, tanpa bergantung pada orang tua. 2. Dapat membantu perekonomian keluarga. Selain bisa menghidupi diri sendiri, tidak sedikit juga yang dapat membantu keluarganya, seperti contoh, membiayai biaya sekolah adik-adiknya. Sekarang, kita bahas kelemahan. Yang pertama, kelemahan jika kita melanjutkan kuliah adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Seperti yang kita tahu, biaya kuliah memanglah tidak sedikit, apalagi jika kita melanjutkan kuliah di luar kota bahkan luar negeri. Untuk kalangan mampu, memang hal ini tidaklah masalah, namun, bagi kita yang kondisi ekonominya tidak stabil, tentu ini menjadi suatu kendala. Yang kedua, jika kita memilih untuk langsung bekerja, kelemahannya adalah prospek kerja kurang bagus. Di perusahaan, banyak sekali yang mengalami lulusan SMA atau SMK kesulitan untuk berkembang. Sedikit ada gambaran ya tentang perencanaan nanti ya, mau kuliah, bekerja atau berwirausaha. Nanti tadi kan ada kelemahannya, ada kelebihannya. Kalau kuliah kelebihannya apa, kalau berwirausaha kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau wirausaha kan kekurangannya kan butuh modal, kan, terus butuh pengalaman juga. Terus kalau apa lagi, kuliah, berwirausaha atau bekerja. Ya, nanti saya bagi sekarang menjadi 4 kelompok. Kelompok biar mudah ya, biar mudah. Kita bagi yang sini kelompok 1, terus ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi nanti kalian diskusi perencanaan kalian. Nanti kalian setelah lulus itu mau apa? Kira-kira pandangannya itu mau apa? Terus alasan kalian mengambil itu. Contoh, misal Naufil ini, Naufil nanti lulus mau jadi poluan, misal karena dia senang pramuka, senang OSIS, terus ada keluarganya yang menjadi polisi. Lah itu alasannya kan agak logis juga ya, karena dia suka pramuka, terus berangkat dari suka pramuka, suka OSIS, terus lagi keluarganya juga ada yang sebagai polisi. Jadi Naufil ini berkeinginan menjadi polisi. Lah alasannya itu apa? Jadi itu ya, paham ya? Jadi kalian mau ambil apa perencanaannya, terus alasan kalian mau ambil itu apa? Apa karena minat dan bakat kalian, atau karena keluarga kalian yang menginginkan itu, atau karena lingkungan kalian yang lebih besar, misal itu teman, atau yang lain-lain lah. Pokoknya banyak sekali faktor yang menyebabkan kalian pengen mengambil itu. Atau mungkin Mbak siapa? Mbak Nasa mungkin pengen ambil kuliah keperawatan, Nasa Maria Putri mungkin pengen ambil keperawatan karena apa? Karena katanya mungkin perawat, bisa saja. Atau dia suka dengan bau yang berbau dengan kesehatan gitu, bisa aja ya. Gitu ya, paham? Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. Sekarang saya bagikan LKPD-nya terus diisi. Kelompok 1 Mbak siapa? Mbak Novita. Kelompok 1 Mbak Novita. Terus kelompok 2 kelompok 3 Mbak Naufil, Izanatul, Aisyah sama siapa Mbak? Siapa? Sandi. Itu ya. Kalian silakan bisa diskusi terus berbalik. Ini diskusi yang cuma menghadap ke depan semua ya, berarti yang depan menghadap ke belakang. Gitu ya. Kursinya nggak apa, kursinya di mejanya didepankan dulu. Ayo kita diskusi dulu yuk, diskusi. Oke, saya kasih waktu untuk diskusi, merencanakan masa depan kalian dan alasannya kenapa. Saya kasih waktu ya.
Selanjutnya direktur pramuka benar. Istirahat pertama. Udah ya. Saatnya istirahat pertama. Oke, sudah. Berarti kita siap-siap. Ayo menghadap ke depan lagi. Kita siap-siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang perencanaan karir kalian nanti setelah lulus. Oke, untuk yang pertama dari kelompok 2 terlebih dahulu, yuk. Kelompok 2 bisa maju yuk, maju. Hasil kalian diskusi apa? Coba teman-teman dan saya mau dengar hasil kalian berdiskusi. Assalamualaikum, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil. Oke, beri semangat dulu teman-temannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mabar Squad akan menyampaikan hasil perencanaan karir kita setelah lulus SMK. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia. Untuk perencanaan karir yang saya pilih setelah lulus SMK adalah saya ingin berwirausaha dengan kakak saya, membuka toko online yang bergerak di bidang penjualan gamis dan kerudung. Karena di daerah saya belum ada orang yang berwirausaha di bidang tersebut, sehingga saya bisa menjadi toko pertama di daerah saya yang menjual barang tersebut secara grosir baik offline maupun online. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani. Untuk perencanaan karir yang saya pilih adalah bekerja sebagai makeup artis profesional. Alasan saya didasarkan pada minat dan bakat saya dari kecil yang suka sekali dengan berdandan dan merias teman-teman atau saudara saya di rumah. Perkenalkan, nama saya Zafira Sania Farida. Perencanaan karir yang saya pilih setelah lulus SMK adalah saya ingin bekerja 5 tahun untuk mengumpulkan uang. Kemudian saya akan membuka toko kelontong di rumah sambil menemani ibu bapak saya. Karena saya adalah anak bungsu yang semua kakak-kakak saya bekerja di luar kota. Perkenalkan, nama saya Rizky Astuti. Perencanaan karir yang saya pilih adalah bekerja sebagai desainer karena saya sangat senang tentang dunia fashion dan saya ingin mendapati hal tersebut dan akan membuat sendiri dan hal tersebut kata orang-orang dan hasil kemudian kita lebih. Yang pertama berarti Mbak Tasya tadi ingin Mbak membuka toko online. Ya, Spesifiknya di bidang apa Mbak? wirausaha. Wirausaha di bidang gamis dan kerudung. Ya. Karena di daerah sana belum ada yang menjual itu. Nah, itu peluang bagus ya teman-teman ya. Berarti siapa Mbak Tasya itu ada keinginan untuk membuka toko online. Yang di sana belum ada yang membuka toko tersebut. Mungkin akan menjadi satu-satunya ya Mbak. Ya. Terus selanjutnya Mbak siapa? Hah? Medina tadi apa Mbak Medina? Pramugari. Tingginya berapa Mbak Medina?
Ya, ini kan masih masa pertumbuhan ya, kita tidak tahu, mungkin nanti di umur 18-19 nanti Bapak Ibunya bisa tumbuh besar seperti Mbak ini. Kan kita nggak tahu, kita jangan meremehkan cita-cita orang kan. Yang terakhir Mbak Rini Widiasti, apa Mbak? Tadi Mbak? Bekerja sebagai presenter, berarti harus mempunyai kecakapan omong yang cerewet, biasanya harus cerewet. Gitu ya, berarti untuk kelompok 2 sebagai perwakilan kelompok yang sudah maju, kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya, untuk tadi ada banyak sekali yang ada yang menjadi desainer, ada yang ingin bersekolah lagi 1 tahun, ada yang ingin berkuliah dan bekerja, ada yang ingin membuka toko kelontong, dan alasannya itu cukup logis karena ada yang bukan keluarga, ada karena minat dan bakatnya dan lain-lain. Ya. Untuk memperjelas materi yang pada pagi hari ini saya bawakan tentang perencanaan karir, sedikit Pak Rifki ingin mempresentasikan tentang perencanaan karir, tentang apa aja yang disiapkan, manfaatnya apa, alasannya apa kalian harus merencanakan pilihan karir sekarang. Ya, untuk selanjutnya Pak Rifki akan mempresentasikan PPT yang sudah saya siapkan. Biar diingatkan ya, baik-baik ya. Perencanaan karir masa depan di era digital. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu peserta didik memahami arti pentingnya perencanaan karir serta langkah-langkah dalam merencanakan dan mengurus karir di masa depan. Kemudian, karir adalah perjalanan seseorang kehidupan profesionalnya ini mencakup semua pengalaman kerja, pembelajaran, pertumbuhan yang dialami seseorang dari awal mereka mulai karir hingga mereka pensiun. Nah ini perencanaan karir. Perencanaan karir itu adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan yang membantu siswa dalam menentukan karirnya, mengidentifikasi minat dan bakat, serta menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Terus, nah ini komponen dalam perencanaan karir. Kita harus menilai diri, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, terus eksplorasi dunia kerja, terus penetapan tujuannya, perencanaan tindakan apa saja yang bisa dilakukan agar kalian nanti setelah lulus itu bisa menjadi apa yang kalian inginkan. Kalau misalnya ada yang mau ke Korea, berarti kalian harus kuliah atau kuliah ke sekolah bahasa. Perencanaan karir penting itu karena dunia kerja sekarang itu sangat kompetitif sekali. Dengan perencanaan karir, siswa akan lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja. Gitu ya. Terus selanjutnya ada manfaatnya mempunyai arah yang jelas, ada keterampilan yang relevan, kesiapan menghadapi dunia kerja, terus sesuai minat dan bakat kalian, terus mencegah kebingungan, terus membangun jaringan atau network. Nah ini juga penting. Keberhasilan karir dipengaruhi oleh yaitu faktor internal, ada minat bakat, motivasi, keterampilan yang kalian miliki, ada soft skill, dan kepercayaan diri. Itu penting. Kepercayaan diri itu sangat penting untuk sekarang ini. Karena sekarang itu kalau di perusahaan-perusahaan itu pasti harus perform. Perform itu harus tampil. Kita harus bisa presentasi, kita harus bisa menyampaikan pendapat kita bisa berdialektika. Berdialektika itu kita bisa mengobrol, menyanggah pendapat, memberikan opini, ya. Perencanaan karir itu sangat penting sekali karena kalian SMK itu kan yang diharapkan kalau kalian sudah lulus itu kalian bisa kerja. Enggak. Orang tua kalian itu berharap kalau kalian sudah lulus sekolah kalian itu bisa langsung kerja. Tapi sekarang dunia kerja itu sangat kompetitif sekali. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri sekarang,
mau kuliah pun sekarang tantangannya banyak sekali ya. Nilainya harus bagus, terus kalian harus ada motivasi. Kalau kalian kuliah nanti kalian beda sama di dunia SMK itu beda. Kuliah ya sampai tak mangkat bakal guru BK dan pun sampean. Misal mau film mangkat seminggu bakal ono guru BK seminggu pun sampean bakal nggak bakal ada. Jadi kalau kuliah itu apa hasil kalian itu yang akan menjadi nilai kalian. Ya sampai saya kira mangkat ditelepon sama gurunya, wali kelasnya dan lain-lain itu berangkat. Kalau kalian misalnya tidak lulus KKM, kalian dihubungi guru yang mengajar di kelas. Misal bahasa Inggris nilainya 5, nah, kalian nanti ada remedi. Tapi kalau misalnya di kuliah kalian nggak berangkat, ya itu urusan kalian di kuliah. Nih misal di SMA kalian lulus 3 tahun itu 2 tahun bareng kabeh. Sing kendel kalau sing ora kendel, yang rajin sama yang tidak rajin itu sama lulusnya bareng, mangkat bareng, balik bareng, lulus bareng, daftar bareng, lulus bareng. Tapi enggak, beda sama kuliah. Kalau kuliah mungkin satu kelas ini ada yang lulus 3 tahun, ada yang 3 tahun setengah, ada yang 4 tahun, itu tergantung diri kalian. Kalau kalian misalnya rajin berangkat, rajin buat tugas, ya kalian lulusnya cepat, nggak bisa bareng. Kalau sekarang kan bareng, yang rajin sama yang tidak rajin SMA itu bareng. Ya ramah ditelepon sama BK dan wali kelas. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Ada? Oke. Berdiri, coba. Oke. Rangkuman dan refleksi dari materi yang disampaikan hari ini. Tahapan-tahapan dalam perencanaan karir. Yang pertama, mengenali diri sendiri tentang minat, bakat, nilai, dan kepribadian yang dimiliki. Yang kedua, menggali informasi karir, mencari informasi mengenai berbagai jenis pekerjaan dan industri yang sesuai dengan jurusan yang biasanya. Yang ketiga, menentukan tujuan karir. Misalnya, apakah ingin langsung bekerja setelah lulus atau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang keempat, membuat rencana aksi yang lebih spesifik seperti magang, mengikuti pelatihan tambahan. Yang kelima, membangun jaringan dan keterampilan dengan guru, teman atau alumni yang sudah bekerja di bidang yang sama. Yang keenam, menyiapkan portofolio yang menunjukkan keterampilan dan pengalaman selama masa pendidikan di SD. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nobel. Ya, tadi itu adalah tahapan atau rangkuman dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian nanti jika kalian masih bingung tentang perencanaan karir ya, kalian bisa datang ke ruang BK, bertemu dengan Pak Arif yang Pak, saya ingin sudah Pak tentang karir saya nanti gimana? Boleh. Welcome, BK terbuka 24 jam. Ya maksudnya jam sekolah lah. Selama jam sekolah BK bisa menerima kalian. Kalau misalnya kalian mau cerita, kalian bisa WA nggak apa-apa. Kalau kalian mau BK WA dulu sama Pak Riki boleh nggak apa-apa. Ya, jadi bimbingan kali ini nanti bisa dilanjutkan ke konseling individual. Jika kalian malu menyampaikan di sini, kalian bisa menyampaikan nanti di ruang BK di konseling individual. Ya, paham ya? Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian mendapatkan pencerahan tentang karir kalian nanti dan semoga bermanfaat ke depannya. Ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Tidak ada? Ada. Berarti saya juga terima kasih. Kalian sudah mendengarkan, sudah berkontribusi, sudah presentasi tadi, tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.